sudah bisa mulai? Pikir begitu, kita mulai saja sambil kita menunggu teman-teman yang lain. Ya, sepakat. Ya, setuju. Ya, sekira mulai aja, Bu. Baik. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu, rekan sekalian. Senang bisa jumpa di ruang ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Iren, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Iren. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Tadi kita sudah dapatkan pertanyaan, tapi nanti kita bisa lihat kembali pertanyaan yang sudah diberikan kepada kita. Saya kurang tahu, tadi katanya di kelompok 4 ya, teman kita yang menjadi sekretaris berhalangan. Ya, betul. Lagi kedukaan. Ya. Siapakah di antara teman-teman yang rela menjadi sekretaris dan nanti akan melaporkan hasil diskusi kita? Laki-laki aja, Bu. Laki-laki. Kan ketuanya perempuan. Setuju kesetaraan gender. Bapak-bapak. Kalau ada yang berkenan menyediakan diri, Signal saya kurang bagus. Saya adalah baru dari kota ini, jadi tidak Jadi dapat saya lagi signal dengan bagus. dua kamera, ada satu kegiatan yang saya ikuti juga, jadi saya mohon maaf tidak bisa maksimal di kelompok ini nih. ya Pak Hengki, salam sehat untuk teman-teman di Ambon. Ya, makasih Bu Iren. Salam sehat juga untuk kita semua. Iya, Bu, bisa. oke, sip. Terima kasih. Maaf teman-teman, akhirnya kami ambil alih ini karena tadi kami tanya tidak ada yang bersedia teman-teman perempuan dan laki-laki hanya untuk memperlancar diskusi kita. Bisa demikian ya, saya minta bantuan teman saya Pendeta Ningsi ya. Siap. Oke, siap. Baik teman-teman sekalian, kalau boleh saya usul diskusi kita ini nanti kita bisa sekalian berbicara dari sekolah kita masing-masing. Kalau boleh 4 pertanyaan itu sekaligus kita jawab biar cepat. Bisa begitu kan? Jadi tidak bolak-balik tuh loh. Satu pertanyaan balik lagi putaran berikut gitu. Jadi masing-masing sekolah kalau boleh langsung menyampaikan apa yang menjadi tanggapan terhadap 4 pertanyaan. Bisa demikian ya, Bapak Ibu sekalian. Dan demikian kita bisa mulai pertanyaan kita bisa mulai dari silakan siapa yang mau mulai. Saya tidak akan menunjuk tapi memberikan kesempatan dari kampus kita masing-masing. Mudah-mudahan saya punya jaringan internet juga bagus. Kalau ada pesawat lewat biasanya begini. Dia seperti tarik itu sinyal. Silakan Bapak Ibu. Adakah yang mau mulai? Bisa saya, Kak Iren? Ya, silakan Ibu Riane dari UKIT. Iya. Kita mulai pertanyaan pertama, apakah Bapak Ibu menemukan kelompok perempuan Kristen yang memiliki sikap radikal terhadap penganut agama kepercayaan lain di lingkungan gereja, masyarakat sekitar, atau sekolah teologi? Dan apa saja bentuknya? Nah, menurut pengamatan saya melihat bukan kelompok ya, tapi individu-individu. Karena kalau dalam bentuk kelompok radikal belum saya temukan dalam pengamatan, tetapi dalam kelompok-kelompok sebagai individu. Dan ini didapati di mana? Pertama di ruang-ruang sakral, misalnya di mimbar gereja, di dalam gereja, di pertemuan-pertemuan ibadah. Caranya apa? Pemimpin ibadah yang saya temukan di daerah saya masih sangat eksklusif, masih sangat. Jadi dari khotbah yang dia sampaikan di atas mimbar, kesannya sangat eksklusif dan intoleran terhadap eksistensi kelompok lain. Dan menurut saya sikap-sikap ini merupakan sikap-sikap atau paham-paham radikal yang bisa mengiring jemaat untuk memiliki paham-paham itu. Jadi khotbah-khotbah yang intoleran, kemudian fanatik, eksklusif, yang menyebabkan anggota jemaat bisa memiliki pandangan yang seperti itu. Jadi kelompok-kelompok, jadi pemimpin-pemimpin keagamaan di gereja maupun di agama-agama yang lain yang masih sangat radikalis, eksklusif, dan fanatik terhadap agamanya. Karena menurut saya ini merupakan hal yang penting dan
sensitif ketika pemimpin agama masih berpaham seperti itu, dia bisa menyebabkan anggota jemaatnya atau komunitas-komunitas keagamaannya memiliki pemahaman yang sama ketika itu digaungkan di atas mimbar dan di tempat-tempat kelompok-kelompok diskusi lainnya. Dan kemudian individu-individu yang radikal ini bisa juga kita lihat di mana? Di internet, Bu. Jadi banyak video atau foto atau di postingan-postingan di media sosial yang mengarahkan kita pada sikap-sikap radikal itu. Jadi selain terlihat di ruang-ruang sakral tempat di mana kita beribadah, ada juga di internet. Dan ini pengaruhnya sangat signifikan menurut saya, karena kalau kita lihat pengguna internet di Indonesia, termasuk kita barangkali itu, ada sebanyak 143,26 juta masyarakat. Nah, itu data dari ABDI tahun 2007. Sementara data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, ada sebanyak 9.000 website yang mengandung konten radikal. Sehingga ini akan menyebabkan, dan ini di konten-konten ini diakses bukan cuma oleh laki-laki, tetapi juga oleh perempuan, bahkan kaum-kaum milenial, sampai anak-anak. Sehingga paham-paham radikalisme ini bisa saja terinput dalam cara berpikir masyarakat. Sehingga yang hendak saya sampaikan di poin 1 ini adalah 2 tempat, yaitu di mimbar-mimbar gereja, baik kelompok-kelompok ibadah maupun pengajian untuk Muslim, juga di internet. Kemudian yang kedua, upaya apa yang telah dilakukan oleh institusi Bapak Ibu dalam penguatan terhadap isu perempuan, radikalisme, dan peace building, dan apakah contohnya? Nah, kalau di kami, di UKIP, kami ada mata kuliah yang secara khusus membahas tentang perempuan, radikalisme, dan peace building. Pertama, ada mata kuliah teologi feminis, juga mata kuliah agama, konflik, dan perdamaian. Tapi menurut saya, tidak cukup hanya sampai di menginput nilai-nilai itu dalam mata kuliah. Perlu ada lagi diskusi atau seminar yang mengkampanyekan upaya peace building ini. Dan untuk itulah UKIP secara lembaga maupun individu-individu di dalamnya kemudian menjalin relasi dengan komunitas-komunitas lainnya untuk melakukan diskusi atau seminar yang mengangkat tentang upaya perdamaian, upaya mencegah radikalisme, dan tentang perempuan. Dan upaya-upaya lain untuk penguatan terhadap isu ini dilakukan dengan mengkampanyekan peace building ini di berbagai media. Itu penting karena kalau melihat data tadi, pengguna media di Indonesia ada 146 juta, sehingga upaya untuk menangkal radikalisme itu perlu dilakukan secara masif dan sistematis juga di media tersebut. Sehingga kelompok kami, baik di UKIP maupun secara individu, dan juga dalam jaringan-jaringan kami mengupayakan untuk menulis narasi-narasi tentang perdamaian, narasi-narasi tentang kesetaraan gender, tentang gender justice, narasi-narasi tentang upaya untuk mewujudkan perdamaian. Dan narasi-narasi ini kami posting di website-website yang kami buat, termasuk di blog-blog pribadi, dan juga kami share ke portal-portal berita. Karena cara berpikir masyarakat terbentuk juga dari apa yang mereka konsumsi dari berita. Sehingga saya rasa itu penting untuk menyebarluaskan secara masif dan sistematis narasi-narasi perdamaian itu di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Kemudian poin 3, apakah mata kuliah di institusi saya sudah mengangkat tentang perempuan, radikalisme, dan peace building? Sudah, seperti saya katakan tadi, ada agama, konflik, dan perdamaian, ada teologi feminis. Dan ada juga ini, hermeneutik. Hermeneutik kami upayakan ada pembahasan tentang itu, lebih spesifik terhadap bagaimana menafsir Alkitab dalam kacamata baru. Nah, ini juga kami dapatkan pendalaman-pendalaman tentang bagaimana membaca atau menafsir Alkitab dalam kacamata baru dalam berbagai seminar, diskusi yang dilakukan dengan Perwati, Persekutuan Perempuan Teologi di Indonesia, sehingga kemudian kami berupaya mengaplikasikan
topik-topik itu materi dalam juga hermeneutika, karena salah satu hal yang seperti radikalisme ini datang juga karena cara tafsir kita yang masih literate terhadap Alkitab, sehingga memunculkan sifat yang sikap-sikap yang individualis, yang kemudian yang saya sebutkan tadi, sikap-sikap yang eksklusif, termasuk pikiran yang masih patriarki. Nah, sehingga saya pikir perlu masuk juga ke ranah hermeneutik untuk mengupayakan perempuan radikalisme dan peace building itu di kampus. Kemudian agenda-agenda apa dan rencana tindak lanjut seperti apa untuk topik ini, saya pikir yang spesifik dan bisa terukur dan bisa dicapai, saya pikir tadi yang saya usulkan adalah dengan melakukan edukasi terus-menerus. Bukan cuma kelompok, kita harus melakukan upaya berjejaring dengan kelompok-kelompok lain agar upaya untuk kampanye tentang perempuan, radikalisme dan peace building ini bisa dilakukan secara masif. Jadi upaya berjejaring perlu, dan bentuk-bentuknya adalah diskusi, seminar, penguatan kapasitas, kemudian menulis. Menulis adalah salah satu cara untuk mempropagandakan idealisme kita tentang perempuan, radikalisme dan peace building. Menulis buku, menulis jurnal, menulis status saja di media sosial, menurut saya itu merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Jadi tindak rencana atau agenda ke depan selain mengupayakan agar topik tentang perempuan dan radikalisme dan peace building itu terus berkonsentrasi dalam mata kuliah di kampus, tetapi juga agenda kami ke depan adalah untuk terus mengkampanyekan itu dalam ruang-ruang diskusi dan mengkampanyekan itu dalam tulisan-tulisan yang disebarluaskan di berbagai media. Berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik dalam bentuk gambar atau video dan sebagainya. Demikian Ibu Iren, beberapa dari saya mudah-mudahan bisa menambah, bisa memberi masukan kepada semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Riane dari Tomohon ya, Bukit Tomohon ya. Bu Iya. Dari daerah Baik. Terima kasih banyak. Luar biasa ya sharing atau pemaparan yang sudah disampaikan kepada kita. Selamat datang kepada rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang baru bergabung. Kita baru memulai dengan teman-teman dari Tomohon yang sudah menyampaikan tanggapan terhadap 4 pertanyaan yang diajukan oleh Persetia. Silakan. Ibu Iren dari daerah konflik. Kepada teman yang lain. Pasca konflik. Ukim. Ibu Eklevina Patinama. Iya. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Iren. Menarik ya kita mengikuti kegiatan studi institut ini dengan isu perempuan radikalis dan peace building. Memang dari wilayah konflik kita punya banyak pengalaman ya. Dari catatan pertama, perempuan Kristen yang bersifat radikal itu masih kita temukan di wilayah, sebab memang peristiwa konflik itu memicu terbentuknya kelompok-kelompok yang radikal. Jadi di kita itu kan ada kelompok radikal, Ibu Bapak sudah mendengar toh RMS itu kental di Maluku. Dan mereka memperjuangkan kemerdekaan sendiri gitu ya, sangat tidak kebangsaan, dan mereka memprovokasi sejumlah perempuan untuk terlibat di dalam kelompok radikal itu. Pada saat konflik kita menemukan ya, dan kita bekerja keras untuk kaum perempuan ini tidak terprovokasi untuk memiliki pikiran-pikiran radikal, sebab konflik ini kita mau melihat dari kacamata bagaimana kita membawa perdamaian bersama ya, sebab seperti di Maluku konflik dalam analisa sosial kita melihat bahwa sebenarnya ini konflik politik yang sedang dilakukan, cuma menjadikan agama itu sebagai pemicu. Dan itu membuat kemarahan
orang-orang yang dekat dengan agama, dekat dengan kesetiaan ya, kekuatannya itu ya, ritus-ritusnya, baik di kelompok Islam, kelompok Kristen, dan kental di konflik itu Islam dan Kristen ya. Nah, sebenarnya kita harus bisa mengakui bahwa kelompok radikal itu untuk perempuan Kristen tidak hanya ada pada kelompok perempuan Muslim. Di daerah konflik itu juga ada, ya. Nah, sampai sekarang kelompok itu masih tetap hidup, tapi sudah mulai mengecil peran mereka ya, karena kelompok RMS ini lalu sudah mulai ya katakanlah mengerti bahwa ya terutama tokohnya sudah tidak ada lagi di Maluku, sudah lama pergi dari Maluku, dan sisa-sisa anggota-anggota yang sudah mulai tersirap kesadaran bahwa ini memecahkan bangsa. Dan karena kerja keras dari kelompok-kelompok, terutama kelompok-kelompok LSM, saya memang bekerja pada institusi pendidikan, tetapi kebetulan terlibat di dalam kelompok LSM karena konflik itu sendiri ya, sehingga memang saya merasa bahwa kerja keras dari kelompok-kelompok LSM, terutama kelompok LSM yang terlibat perempuan-perempuan di dalamnya. Kami salah satu disebut sebagai perempuan peduli dengan Ibu Margareta Hendricks itu ya. Di dalamnya ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ya, ada Islam. Kita bersama-sama bekerja untuk peduli terhadap problematik yang sedang kita alami pada waktu itu di masa konflik. Berupaya untuk memberikan pemikiran-pemikiran cerdas kepada terutama kaum perempuan supaya tidak memicu suaminya. Di dua kelompok sama. Di Islam ketika kita bercakap dengan teman-teman perempuan, mereka mengatakan bahwa laki-laki yang menjadi pemicu radikal itu mendorong kaum perempuan, dan begitu mudah kaum perempuan mengikuti karena mereka diteror. Kalau tidak mengikuti berarti ditinggalkan ya, diceraikan ya, diabaikan kebersamaan mereka dalam rumah tangga. Itu persoalan. Bahkan pada saat konflik kami mencoba mengalami bahwa sebenarnya teman-teman Muslim itu dipakai sebagai tameng untuk tidak diperiksa ya. Kita bekerja dalam ruang itu ya. Perempuan hanya dipakai sebagai tameng, dipakai untuk kepentingan-kepentingan politik. Ya, kalau saya boleh bilang kepentingan kekuasaan kaum laki-laki gitu ya. Dan ini sangat kental pada daerah konflik. Tapi kita bersyukur kerja keras kelompok-kelompok LSM, rekan-rekan perempuan dengan memicu kebersamaan di antara kita yang dikatakan provokasi damai itu ya. Kita sekarang di Maluku terpilah. Ada kelompok Acang, yaitu kelompok Islam, ya tidak asing lagi bapak-bapak mendengar, ibu-ibu mendengar. Ada kelompok Obed, itu kelompok Kristen, ya terpilah. Secara wilayah, keterpilahan itu membuat bisa saja pemicu konflik berikutnya. Jadi ruang konflik itu masih terbuka karena era geografi kita yang terpisah itu. Tetapi yang kita temukan fenomena adalah ada ruang-ruang kebersamaan. Ada wilayah-wilayah kebersamaan perjumpaan dan semua antar agama ada di dalamnya. Satu yang di kota yang kami temukan adalah di Wayame itu ya. Beberapa penelitian, termasuk saya juga meneliti di situ untuk provokasi damai itu. Kita coba untuk melakukan pendidikan damai di sana lewat berbagai cara. Pada saat konflik sama dengan di Poso menerangkan itu ya. Ada wilayah-wilayah tertentu yang dianggap sebagai wilayah di mana kita bisa berjumpa bersama. Dan di situ kita duduk bersama dengan kaum perempuan, termasuk yang radikal, membongkar pemikiran mereka. Itu program yang dilakukan LSM, tetapi saya terlibat sebagai akademisi dan saya
mencoba membawa teman-teman akademisi lain, kita memberikan pikiran-pikiran teologi, tetapi juga pemikiran-pemikiran damai yang harus menjadi pokok sentral ketika kita ada dalam problem konflik. Tetapi syukur bahwa ini telah selesai dan kita mulai sekarang maju dengan program bersama. Sudah mulai ada kental hidup bersama itu, tapi cuma berjaga-jaga, semakin kritis terhadap realitas ini ya. Dan oleh sebab itu apa program kita? Catatan kedua saya ya. Program untuk UKIM sendiri ya. Pertama kita menjadikan kampus UKIM adalah kampus orang basudara. Itu tema sentral UKIM ya. Jadi UKIM maju di Maluku dengan kampus orang bersaudara. Sehingga ada 5 fakultas di dalamnya. 5 fakultas ini ada basudara Muslim bisa datang belajar. Ya, wilayah kita berbeda, ini wilayah sebenarnya wilayah Obed, tetapi kita buka ruang-ruang kampus damai ini, lalu orang mulai yang beragama lain, Hindu, Buddha, dan lain itu bisa belajar bersama di dalamnya. Bahkan pada S2 kita membuka studi perdamaian itu dan S3 studi kebangsaan. Ada program-program yang kita lakukan sebagai bidang akademis adalah pertama, tadi Ibu dari UKIT telah menjelaskan ya, pada bidang pengajaran. Kita provokasi damai itu dengan pemuatan kurikulum dengan teologi damai. Ya, dan kita ingin supaya mahasiswa mengerti bagaimana kita berupaya untuk menciptakan damai itu sendiri melalui pemikiran sosial, pemikiran teologi, pemikiran antropologi kebudayaan, dan ini visi kita. Nah, dalam bidang pengajaran itu baik S1, S2, S3 kita mencoba mengembangkan itu. Sehingga dalam kurikulum kita seperti di UKIT itu kita juga membuka ruang-ruang mata kuliah perdamaian, mata kuliah feminis, tapi juga hermeneutik feminis yang kita coba berikan pikiran-pikiran penafsiran yang lebih tepat untuk tidak hanya bagi konsep feminisme itu ya, tetapi juga dalam ruang hermeneutik umum, tema-tema tentang konflik perdamaian, tema-tema lain ya, kemiskinan menjadi faktor-faktor utama untuk bisa mengarahkan kita yang paling utama di dalam seluruh proses kita berupaya supaya radikalitas itu kita kuburkan dan kita ciptakan kebersamaan itu mulai dengan isu kemanusiaan. Jadi bagaimana kita mengembangkan mata kuliah yang mengarah mahasiswa untuk melihat ada bersama sebagai manusia, ciptaan Allah, dan ada bersama untuk orang lain. Tidak hanya untuk orang lain, untuk alam semesta. Kenapa? Sebab kita lalu melihat bahwa pada saat konflik tidak hanya manusia, tetapi alam rusak. Banyak puing-puing kebakaran ya, membuat kita gelisah terhadap realitas ekologi di daerah kita ya, tetapi syukur 10 tahun yang lalu telah melewati dan kita sekarang ada dalam proses pemulihan lingkungan lebih sehat ya, dan itu menjadi provokasi damai kita di dalam upaya pengembangan program pengajaran ya. Tetapi pada program penelitian mahasiswa kita baik S1, S2, S3 itu meneliti tentang apa yang menjadi konsep perdamaian masyarakat jemaat kita yang hidup bertetangga dengan mereka yang beraliran berbeda ya, untuk hidup bersama. Bagaimana mereka menciptakan provokasi dari bawah itu, provokasi damai dari bawah. Saya sendiri meneliti salah satu ini, dan memang di ketika konflik itu kita menemukan tidak hanya pada kelompok perempuan ya, ada isu radikal itu, tetapi kelompok RMS itu telah merusak juga anak-anak
di masa remaja itu mereka menjadi kelompok agas, dan kami LSM mencoba untuk membentuk mereka, dan ini menjadi pikiran kami dalam pengembangan teologi. Kita mencoba memberikan teologi anak yang cinta damai. Ya, jadi memang di fakultas kami ada dekan saya di sini, ada 2 prodi, prodi teologi dan prodi PAK ya. Prodi PAK juga menurunkan itu ya, bagaimana kurikulum sekolah dikembangkan, bagaimana pendekatan pengajaran kepada anak supaya dia menjadi provokasi damai, tidak hanya bagi perempuan ya. Dan di sini saya kira kita sudah mulai bekerja sampai pada problem tridharma yang ketiga yang dilakukan oleh kami adalah pengabdian. Nah, saya kasih contoh ya. Satu hal yang kami bawa sebagai provokasi damai di wilayah di mana Islam Kristen, Hindu Buddha ada bersama-sama. Wilayah Wayame itu. Bagaimana kita provokasi damai dengan mengajar supaya muatan-muatan ajaran dari kategorisasi gereja, ajaran dari teman-teman Muslim berisikan juga konsep-konsep perdamaian. Tapi perdamaian yang kami provokasi di sini adalah berbasis kearifan lokal. Kami tunjukkan bagaimana kearifan lokal dari masyarakat kami menjadi muatan untuk juga sebagai picuan untuk pengabdian masyarakat kita. Jadi dari hasil penelitian lalu ada pengabdian dan kita menciptakan buku ya supaya semua bisa baca, dan saya kira ini yang kita lakukan ya. Kemudian yang ketiga tentang kurikulum. Nah, karena program kita telah dilakukan baik pasca konflik ini kita di konflik dan pasca konflik kita melakukan itu mendorong kita merekonstruksi kurikulum kita dengan muatan-muatan ajaran kita. Dan itu dari KKNI, dan sekarang kita merancang untuk Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dengan terus memberikan visi itu bagi problem di mana kita harus mencoba melihat bagaimana provokasi damai itu terus menjadi basis kurikulum kita untuk kita kembangkan di dalam Merdeka Belajar melalui penelitian, riset, dan juga melalui pengajaran dan hal lain yang berhubungan dengan basis teologi kita dalam pengabdian kepada jemaat. Nah, saya kira muatan kurikulum ada di situ ketika kita bicara program itu. Dan oleh karena itu saya hanya menyarankan agenda RTL kita yang mesti kita lakukan adalah bagaimana kita memuat kurikulum teologi kita di dalam konsep provokasi damai. Nah, apakah ini hanya pada kelompok sekolah teologi di basis konflik ataukah juga pada kita yang lain, karena problem konflik itu tidak hanya pada konflik bersenjata, konflik yang berhubungan dengan perang, tetapi konflik juga ada macam-macam. Dan saya kira kalau saya usul di RT rancangan kerja kita, bagaimana RTL kita ini menyusun konsep kurikulum yang provokasi damai seperti Ibu Elga sarankan, karena dia menemukan itu pada kami pada konteks Maluku. Saya kira ini yang saya bisa mengatakan. Ada dekan saya nanti akan menambahkan dan memberikan pikiran, karena memang konsep dan kurikulum kita muatannya demikian ya. Dan kita sangat bersyukur bahwa ini lalu menjadi bahan percakapan kita di studi institut ini, akan menjadi masukan baik bagi kurikulum S1, S2, dan S3 kita yang adalah studi kebangsaan dan studi perdamaian ya. Saya kira ini Ibu Ketua yang saya bisa kemukakan. Ya, baik, terima kasih Ibu Patinama. Bapak Ibu sekalian, tadi saya baca di ruang chat kita ini ada usul. Kita ini kalau lihat ini ada sekitar 7 atau 8 ya kampus yang berada di kelompok 4 ini. Waktu kita kurang lebih
1 jam dari sekarang, 60 menit. Bolehkah saya minta kepada rekan-rekan sekalian, kita bisa sampaikan secara singkat dan padat. Memang senang sekali kita bisa sharing di sini. Jujur saja saya menikmati sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ibu Patinama dan juga Ibu Riani tadi. Tapi karena waktu kita sangat terbatas, boleh ya teman-teman ya, kita sampaikan pokok-pokok saja berkaitan dengan 4 pertanyaan yang sudah diajukan kepada kita. Gitu. Dan terima kasih kepada Ibu Ningsi, teman kami dari STTGKS yang bersedia menjadi sekretaris dadakan karena rekan yang dipercayakan sebagai sekretaris berhalangan. Mungkin begitu ya Bapak Ibu ya, sehingga semua teman-teman bisa mendapat bagian. Saya tidak akan mengulangi lagi apa yang disampaikan oleh teman-teman karena cukup jelas. Mudah-mudahan Ibu Ningsi bisa mencatatnya dan nanti sebentar akan kita dengarkan dalam presentasi. Baik, saya berikan lagi kesempatan, mungkin per kampus ada yang mewakili ya. Kalau nanti masih ada waktu, boleh saja ditambahkan. Bisa begitu ya, Bapak Ibu sekalian? Mari silahkan. Mungkinkah dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Artawacana Kupang, adakah yang menyampaikan? Atau dari IAKN Toraja, teman-teman dari, saya lihat kita ini, silakan. Dari Uniera, siapa yang wakili? Kalau seandainya tidak bisa menyampaikan secara langsung, mungkin bisa mengetik di room chat. Nanti kami akan membaca seperti tadi yang sudah disampaikan oleh teman dari Toraja. Dari STFTGKI, Ibu Iren. Dari Jayapura. Ibu Since Latu Putih. Iya, betul. GKI. Iya. Papua. Silahkan Jayapura. Ibu. Ya. Terima kasih untuk kesempatan. Selamat pagi teman-teman semua, teman-teman dosen, para pendeta yang hadir dalam Zoom meeting ini. Saya senang sekali mendengar uraian dari ibu-ibu juga Bapak mengenai pergumulan masing-masing gereja dan sekolah teologi di dalam konteksnya. Berbicara tentang perempuan radikalisme dan peace building, persoalan kami di Papua agak berbeda dari teman-teman di tempat lain. Persoalan radikalisme agama sebenarnya tidak mencuat seperti teman-teman di daerah lain. Dari dulu Islam Kristen bisa hidup secara damai. Tapi belakangan ini mulai muncul insiden-insiden yang ke arah ekstrim karena pihak Muslim semakin banyak dan pendekatan mereka mulai dari pegunungan. Penduduk pegunungan adalah penduduk yang terpadat di Papua. Lalu masuklah para pendakwah dengan pendekatan ekonomi. Mereka membawa anak-anak Papua untuk masuk pesantren-pesantren di Jawa. Sesudah itu mereka balik menjadi kiai-kiai yang mempengaruhi orang-orang Papua, khususnya di daerah pegunungan. Tapi di bagian selatan pun sudah ada. Sebab cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti mereka sudah menjadi Islam. Jadi secara perlahan-lahan, ataupun secara masif sebenarnya, pengambil alihan orang-orang Papua yang Kristen ke Islam sudah terjadi. Dan masih terus berlanjut dengan pendekatan ekonomi dulu, lalu dididik, kemudian kembali menjadi kiai. Ketua MUI, Majelis Ulama Indonesia Papua, adalah seorang anak asli Papua, anak gunung, dan punya pengaruh yang besar. Sehingga sedang terjadi penghijauan yang luar biasa. Ini persoalan pertama. Memang tidak ada konflik terbuka antara Islam dan Kristen. Tetapi apa yang saya sampaikan tadi ini masalah besar. Sehingga gereja-gereja perlu bersatu untuk melihat strategi apa. Tidak bisa hanya berdiam. Ada PGGP, Persekutuan Gereja-Gereja di Papua, tapi yang saya lihat hanya sebatas seminar saja. Tapi tidak ada tindak konkret untuk mengatasi masalah ini
dan membicarakan bagaimana strategi misi tiap gereja ataupun gereja-gereja di Papua. Dan ini terus bergulir. Justru teman-teman dari Korea yang datang dengan keprihatinan. Mereka bilang tinggal 2 daerah yang Kristen, yaitu Sulawesi Utara dan Papua. Dan mereka sangat prihatin untuk hal ini. Jadi tidak ada konflik terbuka, tetapi terjadi penghijauan secara besar-besaran. Nah, yang radikalisme dari masyarakat Papua sendiri tidak kepada agama, tetapi kepada tentara atau pemerintah Indonesia yang dianggap sebagai musuh. Saya bilang kalau buat referendum, hari ini juga semua orang Papua bilang merdeka. Tidak ingin dengan Indonesia. Di pedalaman, di gunung, sedang terjadi penembakan besar-besaran yang hanya dibungkamkan di media. Pembunuhan terhadap masyarakat, juga kepada yang disebut TPM, OPM, Papua. Tertutup dari media, tetapi suplai tentara langsung dari Jakarta terus berlanjut. Di Nduga, di daerah Puncak, dan sebagainya. Ini radikalisme dari negara terhadap rakyat. Memang saudara-saudara yang berseberangan dengan Indonesia juga membenci tentara. Ini pengalaman bertahun-tahun. Sehingga kalau tentara masuk, ya mereka juga berusaha membunuh tentara. Terus begitu bergulir, seperti gigi ganti gigi. Dari kebencian, luka, terus bergulir. Dan pendekatan otonomi khusus bukan jawaban bagi orang Papua. Karena itu, mereka menolak kelanjutan dari otonomi khusus. Tapi akhirnya juga gol di tingkat pusat dan itu diberlakukan. Sehingga kalau bicara radikalisme, maka radikalisme antara orang Papua dan pemerintah atau tentara dan tentara terhadap orang asli Papua. Ini terus menumpuk. Dan saya kira satu keinginan bagi orang asli Papua adalah berpisah dari Indonesia. Ini menjadi pergumulan gereja juga di kampus. Di kampus kalau bicara perjumpaan dengan agama-agama lain, agama Islam tidak jadi soal. Tapi kalau bicara soal Indonesia, itu soal. Bukan Belanda penjajah, tapi Indonesia yang dicap sebagai penjajah. Bukan saja ini image di kalangan orang tua, tapi sampai anak muda, sampai anak kecil. Sehingga tadi saya bilang, kalau buat referendum, hari ini juga Papua merdeka. Jadi, ada di dalam kurikulum kami, di dalam mata-mata kuliah, bicara tentang teologi dan perdamaian, perempuan dan perdamaian, tapi sebenarnya lebih terarah pada apa yang saya bilang tadi. Tentara yang masuk di kampung-kampung juga memperkosa perempuan, ibu-ibu, anak-anak, karena mereka berbulan-bulan ada di kampung-kampung. Kebencian itu semakin menumpuk. Jadi, saya tidak tahu bagaimana saudara-saudara bisa menolong kami. Tetapi ini sudah masalah negara yang dampaknya luar biasa dan sampai hari ini masih berlanjut di pedalaman. Jadi kalau ada demo-demo besar, dari kampus kami juga akan keluar dengan bendera Papua Merdeka. Sebab mereka juga adalah anak negeri yang orang tuanya merasakan penderitaan itu. Para pendatang datang dan cepat sekali dalam pengembangan ekonomi.
mereka lambat. Ekonomi di kota-kota, bahkan sampai di kampung-kampung, dikuasai oleh pendatang. Terbuka jembatan kayak jembatan merah di belakang Ibu Iren punya. Itu background, itu maskot kota Jayapura dibangun oleh pemerintah. Tapi sekali lagi, para pendatang yang dengan cepat masuk melalui sarana komunikasi itu ke kampung-kampung, membeli tanah-tanah yang besar dengan harga murah, dan orang-orang asli semakin tersingkir. Itu semua memberi image negatif dan kebencian terhadap pendatang. Jadi masalah di Papua adalah masalah kemanusiaan yang sangat urgen. Belum lagi gereja-gereja lain dalam lingkup PGI datang ke Papua mendirikan gereja-gereja baru dengan alasan eklesiologi mereka mengizinkannya tanpa punya simpati terhadap keadaan sosiologi politik di Papua. Katakanlah seperti HKBP. Di mana-mana di Papua mau mendirikan HKBP tanpa mempunyai sensitivitas bagaimana perasaan orang Papua. Saya kira dalam 5 dokumen keesaan itu bagus, bahwa di mana sudah ada gereja kita jadi saja anggota gereja itu, tidak usah dirikan gereja baru. Tapi sekarang diminimalkan lagi ya, bahkan dikaburkan lagi konsep-konsep keesaan model seperti itu. Gereja-gereja lain anggota PGI datang dan buka gereja baru, membuat kotak-kotak yang luar biasa. Sehingga sering kami bilang, untuk apa ekumenis? Untuk apa menjadi anggota PGI hanya sekedar lip service dan hadir dalam pertemuan-pertemuan besar, tetapi langkah praktisnya tidak ada. Pernah GKI keluar dari PGI di masa Pendeta Berotabui, karena kami merasa tidak ada dampaknya. Hanya sekedar bicara, tetapi konkretnya tidak ada. Jadi, di dalam kurikulum kami ada masalah teologi dan perdamaian, perempuan dan perdamaian, tetapi arahnya lebih ke arah politik tadi. Saya hanya bisa sampaikan begitu, saya belum tahu solusi paling dasar apa. Tetapi kami menyampaikan kepada para mahasiswa untuk cinta damai. Supaya tidak terjadi konflik. Tapi ke depan saya pikir, saya juga lahir di Papua karena saya punya opa dari Maluku, datang dan bekerja tahun 1908. Sehingga saya lahir dan bekerja di Papua, dan rasa Papua itu sangat tinggi. Tidak tahu solusinya bagaimana, tetapi cita-cita besar orang Papua adalah merdeka. Jadi kalau di lapangan merdeka, apalagi 17 Agustus, memang sangat besar suaranya, merdeka. Tapi dalam pengertian merdeka lepas dari Indonesia. Mungkin secara teologis juga, apa artinya suatu negara kesatuan kalau orang menderita di dalamnya? Lebih baik negara federal kah? Pisah kah? Yang penting orang merasa dia punya damai sejahtera. Daripada hanya sebuah negara, tetapi manusia menderita di dalamnya. Ini perlu kita bahas juga di dalam kurikulum kita. Apa artinya bersatu tetapi menderita? Lebih baik berpisah tapi tetap menjadi saudara di dalam kebahagiaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Since. Kami mencatat beberapa ya. Saya tidak akan ulangi lagi. Pada prinsipnya kita tahu bahwa masing-masing kita punya konteks yang spesifik ya, yang mengarah pada radikalisme itu. Terima kasih Ibu. Silakan teman-teman dari kampus yang lain. Dari UKAW. UKAW, silakan Ibu Yeti. Ya. Terima kasih Ibu Iren. Terima kasih tadi Ibu Since. Mungkin persoalan kita hampir mirip-mirip ya. Indonesia Timur seperti itu, ya, penghijauan terjadi. Dari sisi
legalitas fakultas sendiri, ya, pendidikan khusus untuk seperti pertanyaan nomor 1, nomor 2 itu termasuk di dalam beberapa mata kuliah, ya, yang ada di Fakultas Teologi. Mungkin nanti sebentar Ibu Evi bisa tambahkan itu. Tetapi di sini saya cuma mau kasih tahu bahwa juga nanti bagaimana kita mengambil solusi sebagai persetia, apa yang harus kita buat di kampus. Kebetulan selain di kampus, saya ini juga berada di FKUB. Saya berada di satu forum lagi, Forum Internal Pendeta Kristen CNTT, FKUB CNTT, terus FIPK CNTT. Kita juga punya gereja, Gemit ini punya lembaga internal yang namanya Rumah Harapan, itu khusus untuk pendampingan perempuan-perempuan korban trafficking, dan sudah banyak sekali yang kami dampingi, juga untuk mengajukan sebagai advokasi. Kemudian yang satu lagi, Jaringan Perempuan Indonesia Timur, itu juga kami bekerja untuk pendampingan perempuan itu. Nah, kalau kita mau berbicara tentang penghijauan ini, seperti bahasa Ibu Since, saya pakai itu ya Ibu Since, penghijauan ini memang masif di mana-mana, ya. NTT ini terdiri dari pulau-pulau sehingga kontrolnya agak sulit, tetapi berita itu di media istilahnya ya jadi rahasia umum lah, ya, penghijauan itu. Persoalannya adalah apakah melanggar undang-undang negara kita? Orang dengan sukarela membawa diri untuk masuk dalam agama yang lain, bukan hanya dengan Islam, dengan sesama denominasi juga. Persoalannya terlalu banyak di situ. Dan dalam forum yang kita ada di NTT ini, forum internal pendeta Kristen ini, kami mencoba untuk membuat mengadakan pertemuan-pertemuan untuk meredam, jangan satu gereja lebih konfrontasi untuk melakukan konfrontasi untuk dapat umat dan sebagainya. Itu kan gereja-gereja denominasi banyak seperti itu, ya. Kalau dengan Muslim ini persoalannya adalah bahwa kenapa anggota kita ini, saya coba untuk mengedepankan hasil dari ya semacam penelitian lah dari kami FKUB NTT. Kenapa jadi cenderung jemaat-jemaat kita memberi diri untuk berada pada golongan hijau. Ya, saya kira kita harus koreksi diri juga. Pertama, NTT ini kan ya dalam daftar provinsi-provinsi kan yang miskin, ya. Jadi kalau orang bawa makanan, mengangkat ekonomi, dan itu selalu dipakai oleh kaum hijau, itu mereka dengan rela memberi diri untuk pindah sudah di situ. Saya kira itu hal yang pertama kenapa hijau semakin berkembang di di wilayah-wilayah miskin, ya. Miskin dan bodoh, ya, miskin dan bodoh. Ada satu wilayah sekarang yang lagi kami lakukan pendampingan, mungkin tanggal 7 atau 8 Agustus kita dari FKUB NTT akan mengunjungi wilayah tersebut, ya, karena itu perebutan tadi sudah ada pesantren makin hari pesantren makin besar, akhirnya menguasai wilayah tersebut, gitu. Dan itu hal-hal seperti itu sudah menjadi tren di tempat kami. Terus terang bahwa secara dari sisi akademik di fakultas, kami ya mencoba untuk memberikan pandangan-pandangan teologis yang lebih terbuka kepada para mahasiswa, ya. Tapi kalau sudah berhubungan dengan jemaat, memang itu urusan gereja, ya, itu urusan gereja bagaimana
harus dilihat hal-hal seperti ini. Tetapi ya itu tadi saya bilang, kebetulan saya berada pada beberapa lembaga ini, sehingga banyak informasi-informasi yang saya peroleh dan membantu saya juga untuk membekali mahasiswa-mahasiswa. Ini mahasiswa teologi, kita orientasinya masih untuk jadi pendeta, membekali mahasiswa dengan situasi dan kondisi yang seperti ini. Masih khusus juga di NTT dan di dua gereja ini, ya, GEMIT dan GKS. Ini situasi kita ada seperti ini loh. Misalnya dalam mata kuliah teologi kontekstual. Konteks kita bukan hanya soal geografis, ya. Konteks kita juga pada situasi dan kondisi, itu adalah konteks yang selalu saya katakan itu pada mahasiswa. Situasi dan kondisi kita apa? Miskin, ya, tertinggal, ya, korupsi, sudah miskin lagi, jago korupsi lagi. Ya, itu NTT. Ya. Baru nanti bilang NTT nanti Tuhan tolong bagaimana? Pencuri uang semua, pencuri uang masyarakat semua, ya bagaimana Tuhan mau tolong? Kita harus tolong kita sendiri sendiri, antara lain seperti itu. Nah, kembali kepada apa sih yang kita harus lakukan sebagai sekolah-sekolah teologi ini? Mungkin kita harus perbanyak riset dengan situasi, sehingga ketika kita omong sebagai akademisi itu ada data. Orang selalu bilang, mana data? Kalau bilang di situ ada penghijauan besar-besaran, mana data? Ya, sebagai akademisi. Dan saya kira ini yang perlu disupport. Satu saja ini yang saya minta dari Persetia, bagaimana kita melakukan riset, penelitian tentang situasi dan kondisi dari masing-masing sekolah di mana dia hidup. Konteks dari sekolah-sekolah teologi yang ada ini. Situasi dan kondisi seperti apa dalam hubungan dengan perempuan radikalisme dan peacebuilding ini. Gerakan-gerakan radikal secara terbuka memang belum sih, tapi lagi muncul secara perlahan-lahan. Ya itu tadi dengan merekrut anak-anak duluan. Ya kebetulan di FKUB ini, Forum Komunikasi umat beragama ini, kebetulan yang ada di situ anggotanya itu banyak, ya 80% itu dosen-dosen dari masing-masing agama ini, Katolik, Kristen, Protestan, juga Islam, itu dosen, sehingga penglihatan. Cuman ini baru tataran atas, Ibu, Bapak semua. Tataran bawah itu yang sulit, yang harus kita lihat secara bersama. Saya tidak tahu apa yang saya omong ini tersiram sana sini, nanti baru kita lihat kembali, karena saya pikir memang terlalu besar untuk kita bicara dengan topik seperti ini dengan waktu yang dibatasi. Saya coba mengungkapkan ini saja. Ada teman-teman dari kelompok ini, ada teman dari GEMIT, Ibu Lince ada, Ibu Evi ada, ya, dari GKS juga ada, Pak Lasarus juga ada. Kalau saya tidak salah dalam kelompok ini, mungkin menambah ini karena Fakultas Teologi itu didirikan oleh GEMIT dan GKS. Walaupun ada STT lewat, tapi jangan lupa bahwa STT Fakultas Teologi itu juga milik GKS. Ibu Irene, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Tilelo dari FTH UKW Kupang. Mungkin teman-teman untuk menyambung, ya, karena ini konteks NTT yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Yeti, apakah teman-teman dari STT Terpadu dan STT GKS mau langsung bicara supaya kita langsung mengerti ini konteks NTT. Nanti baru kita pindah ke teman-teman dari kampus-kampus yang ada di pulau lainnya. Silakan Ibu Pak Pendeta Lasarus kah dari STT GKS, atau Pak siapa tadi dari STT Terpadu, atau Ibu Ningsi, siapa mau sampaikan? Silahkan. Mungkin saya sedikit, Bu. Silakan Pak Pendeta Lasarus. Ya.
Baik, terima kasih Ibu Iren juga teman-teman yang lain. Saya hanya menyampaikan tidak banyak, Bu. Yang pertama terkait dengan pertanyaan yang pertama, yang saya pantau di Sumba, sikap radikalisme perempuan Kristen itu memang masih dalam bentuk wacana ya, baik pikiran maupun kata-kata. Misalnya, ini di Sumba semakin banyak Muslim yang datang. Oh, mereka semakin menguasai bisnis misalnya. Nah itu baru sebatas itu yang saya temukan di Sumba. Lalu bagaimana kampus coba menyikapi ini? Memang kami baru juga sebatas wacana. Misalnya mengajarkan mahasiswa untuk menerima bahwa hadir agama lain itu merupakan keniscayaan. Gitu. Pluralisme beragama itu merupakan keniscayaan yang harus diterima dengan damai. Gitu. Nah, kalau orang sudah menerima agama lain sebagai fakta sosiologis, sebagai keniscayaan, maka paling tidak akan menurunkan tensi dalam dirinya untuk menumbuhkan rasa benci terhadap agama lain. Dan memang sekiranya Ibu Ningsi juga Ibu Iren sudah melakukan selama ini bagaimana membuat berbagai kegiatan yang menjalin hubungan kerjasama yang baik antara Islam dan juga beberapa denominasi di Sumba. Terkait dengan pertanyaan yang ketiga, isu perempuan, radikalisme dan peace building itu sudah diakomodir, sudah dianyam dalam mata kuliah feminisme yang diajar oleh Ibu Ningsi saya kira. Kebetulan Ibu Ningsi juga studinya dalam rangka ini S3-nya. Dan juga di mata kuliah lain ketika Kristen itu juga turut dibahas masalah-masalah ini. Jadi tidak hanya fokus dalam mata kuliah feminisme, tapi juga bisa juga dibahas dalam mata kuliah lain. Yang keempat, pertanyaan keempat, apa yang dibuat setelah studi institut ini? Apa rekomendasinya? Menurut kami adalah dialog kehidupan yang real, yang egaliter dan inklusif seperti yang dilakukan oleh Ibu Gogali kemarin dari Aceh. Bagi saya itu menarik. Kalau kita masih bermain pada tataran teori, konsep, nah itu kita belum menjadi penyumbang terhadap keharmonisan di negara ini. Kita hanya sungguh-sungguh hadir sebagai pembawa damai jikalau kita bermain di ranah fakta. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Gogali dari Aceh kemarin, bagi saya itu contoh yang menarik menurut saya. Mungkin pulang kita bisa melakukan itu. Memang bagi saya tidak bisa kita pulang langsung menghilangkan fakta konflik di lapangan, fakta radikalisme, tapi paling tidak bisa menurunkan tensinya. Kalau kita lakukan dialog kehidupan yang real dalam kehidupan relasi beragama. Saya kira demikian Ibu, nanti Ibu Iren juga Ibu Ningsi bisa memperkaya, bisa menyempurnakan apa yang saya katakan ini. Demikian Ibu. Saya bisa langsung tambah? Oh ya, silakan. Oke. Sebenarnya di Sumba kalau bicara tentang perempuan Kristen yang bersikap radikal itu saya temukan hampir tidak ada ya, karena juga tidak ada hasil penelitian terkait itu, jadi tidak bisa disimpulkan ya. Kalau sebatas asumsi ya, karena berdasarkan percakapan, misalnya kita mendengar pernyataan-pernyataan spontanitas dari ibu-ibu di jemaat terutama, saya pikir itu lebih pada ketakutan sebenarnya, ketakutan terhadap meningkatnya jumlah orang Islam di Sumba ya, orang Muslim di Sumba, sehingga sebenarnya ada ketakutan karena juga di Sumba ini mulai ada segregasi, pemisahan-pemisahan begitu. Misalnya ada satu ibu di jemaat, saya share aja ini pengalaman nyata, berbagi terkait dengan misalnya gini, orang Islam sekarang ini dulu kalau makan masih bisa makan bersama. Sekarang nih di acara apapun di kantor mereka harus bawa, mereka punya peralatan sendiri, peralatan masak sendiri karena takut tercemar dengan
ini makanan orang Kristen yang dianggap haram seperti itu. Nah, jadi sebenarnya muncul kecurigaan-kecurigaan sehingga di permukaan itu kalau saya simpulkan itu lebih kepada ini ya, toleransi yang kadang-kadang bisa toleransi yang sejati, bisa juga toleransi yang palsu. Karena dalam sikap toleransi itu ada kecurigaan satu dengan yang lainnya. Nah, itu di kota ini terjadi, tapi di desa-desa yang kebetulan saya juga penelitian di wilayah Mamboro yang di Sumba Tengah yang mayoritas penduduknya itu beragama Islam, di tengah maksud saya di situasi Sumba yang mayoritas Kristen, tapi ada desa yang 90 sekian persennya penduduknya mayoritasnya Muslim dan Muslimnya beragam, ada Muslim pendatang, tapi sudah sekian lama tinggal di sana dan sudah menyatu dengan nilai-nilai budaya Sumba. Nah, itu tidak terjadi seperti itu sekalipun, tapi dari orang Kristen itu ada kecurigaan. Jadi di desa itu saya melihat bahwa yang Muslim itu lebih percaya diri ketika di ruang-ruang perjumpaan dibandingkan dengan saudara-saudara yang Kristen yang datang dari, kalau itu sudah bicara mewakili gereja. Tapi kalau di pertemuan-pertemuan adat, karena mereka punya hubungan keluarga, isu-isu agama itu tidak dibawa. Nah, saya melihat bahwa pengaruh juga dari nilai-nilai kearifan lokal ya, yang mendukung nilai-nilai, yang mendukung perdamaian itu sangat dibutuhkan dan itu sangat kuat mempengaruhi relasi yang baik antar umat beragama di Sumba. Nilai-nilai kesetaraan, kebersamaan, persahabatan, dan ada juga filosofi budaya Sumba yang memungkinkan tetap terawatnya relasi lintas agama seperti yang sudah dikemukakan oleh Ibu dari Ambon tadi ya. Di Sumba juga ada nilai-nilai itu. Nah, apa yang dilakukan oleh sekolah teologi sejauh ini memang sudah seperti yang Pak Lazarus katakan, di beberapa mata kuliah, saya tambahkan ada mata kuliah teologi agama-agama yang membahas isu itu dan mata kuliah Islamologi. Nah, tapi saya mau sampaikan begini, Bapak Ibu sekalian. Kami di Sumba ini, saya juga tidak salahkan kecurigaan berlebihan dari teman-teman pendeta, dari para teolog yang ada di Sumba ini, atas meningkatnya jumlah populasi umat Muslim di Sumba. Waktu mata kuliah Islamologi semester lalu, saya dan teman Muslim, kami tim teaching, tapi dia lebih dominan mengajar, alumni CRCS, karena online juga, jadi bisa mengajar, dan Gus Durian aktif di pokoknya seorang Muslim yang sangat aktif lah. Itu ditentang habis-habisan dalam grup pendeta. Sampai kami memberikan penjelasan. Saya melihat juga ada kecurigaan-kecurigaan yang berlebihan. Sekarang ini juga ada muncul itu yang namanya Pejuang Sholat Subuh, PSS. Ada grup itu dari pemuda-pemudi Muslim. Karena mereka mau menggerakkan agar anak-anak muda Muslim itu rajin sholat. Karena banyak yang tidak sholat subuh. Nah, itu juga menjadi percakapan serius. Nah, kalau di RTL kami, ya kami mau melakukan penelitian terkait dengan isu-isu itu. Karena itu dianggap sebagai gerakan radikal, padahal belum ada bukti bahwa itu memang ada indikasi radikalisme di dalamnya, ekstremisme, padahal tidak juga seperti itu. Kadang-kadang juga di kekristenan itu ya, fanatisme berlebihan, mungkin karena Kristen kita masih ada di kantong daerah mayoritasnya masih Kristen di sini, masih wilayah kantong Kristen, jadi bisa bersikap seperti itu. Nah, yang kami juga lakukan adalah penelitian terkait di Majelis Taklim, karena saya juga salah satu dan beberapa teman aktif di Majelis Taklim di wilayah kantong Muslim. Jadi melihat konten-konten pengajaran di Majelis Taklim seperti apa, kami membangun dialog dengan ustadz, dengan tokoh-tokoh perempuan di Majelis Taklim, hadir di pengajian-pengajian untuk mendengarkan tausiah yang dibawakan oleh ustadz. Dan saya pikir itu kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya kita membuka diri. Mungkin itu ke depannya RTL ya tetap melakukan penelitian, tetap juga melakukan seminar, membangun dialog keseharian, juga mendorong menghasilkan pendeta-pendeta atau calon-calon teolog dari kampus ini dengan wawasan yang pluralis dan inklusif. Ketika mereka menjadi pendeta, mereka terus membangun perdamaian, membangun relasi yang baik dan mempengaruhi menyebarkan nilai-nilai perdamaian antar agama untuk menekan gerakan radikalisme yang bisa saja hadir, kita tidak tahu kapan itu bisa ada dengan meningkatnya jumlah umat Muslim. Seperti itu, Bu, tambahan dari saya. Baik, terima kasih Bu Ningsi. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman Ibu Soliska dan lain-lain yang sudah mencatat di ruang
chat ini untuk mempersingkat waktu ya. Nanti kita bisa rangkum ini untuk menjadi bahan presentasi sebentar. Baik, apakah dari STT Terpadu mau langsung sambung? Atau saya tadi ada baca, ada Kak siapa ini tadi ada minta untuk bicara karena jam 10 ada kegiatan. Kak Mike, makanya enggak mau bicara? Saya. Oh ya, silakan Kak. Terima kasih Kak Iren dan selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Mike Makahenggang. Saya sebenarnya asli dari Maluku Utara, Halmahera. Salam kenal Kak Soliska. Tapi sekarang berpelayanan di Jogja. Halo Kak Mike, salam kenal. Halo. Berpelayanan di Jogja. Kebetulan masuk dan terlibat juga di kampus Tak Marturia dan juga pelayanan di gereja. Jadi kemudian kalau dilihat dari 4 pertanyaan tadi, sama dengan Bapak Ibu yang juga menjelaskan tadi tentang kelompok radikal, ketika kita melihat di kampus itu tidak terlalu nampak. Karena yang saya dapatkan, anak-anak yang ada di kampus itu mengibaratkan dirinya seperti gelas kosong. Jadi ingin belajar apapun yang ingin disampaikan oleh dosen yang akan mata kuliah yang akan disampaikan oleh dosennya. Tapi kemudian itu terlihat nampak di para pengajar. Saya mengalami langsung karena kebetulan mengajar di salah satu kampus yang juga besar. Ketika mengajar, saya kebetulan mengajar pendidikan agama Kristen dan biasanya kami akan berdiskusi tentang silabus atau RPS mata kuliah agama. Dan ketika saya mempresentasikan silabus saya yang di dalamnya, setelah UTS itu mahasiswa akan mendiskusikan tentang ajaran agama-agama yang lain. Jadi tidak hanya berfokus pada agama Kristen itu sendiri. Saya ditentang oleh beberapa dosen yang intinya mengatakan kalau dia bukan Islam, ngapain dia belajar tentang agama Islam. Tapi sejauh ini saya masih tetap diminta mengajar di situ, jadi saya merasa saya tidak mengajarkan sesuatu yang sesat. Itu yang saya temukan. Jadi untuk mahasiswanya mereka sangat terbuka dan akan menerima untuk terus dibentuk oleh para dosen yang mengajar mata kuliah. Tapi itu yang menjadi PR besar untuk kita, para dosen ketika diperhadapkan dengan kelompok-kelompok akademisi yang masih memiliki pemikiran radikal, itu saya dalam tanda kutip ya. Kalau kemudian di gereja, sama dengan Kak Ningsi tadi menjelaskan, mungkin memiliki ketakutan. Jadi tidak langsung penolakan keras tentang tidak mau belajar atau menerima yang berbeda dari kami, Sanglian itu, tapi masih meragukan ketika berbicara tentang relasi sosial, oke, kami akan menerima. Tapi kalau sudah berbicara tentang ajaran agama kita berkaitan dengan iman, mereka mulai ragu-ragu. Iya enggak ya, menerima enggak ya? Tapi kami bersyukur karena di gereja kami ada bertiga dan kami punya semangat yang sama, yaitu untuk menyampaikan dan menyadarkan jemaat tentang keperbedaan, tapi juga dalam perbedaan itu ada perdamaian. Dan kemudian bukan rencana, apa sih yang sudah dilakukan? Kalau di kampus sama ada beberapa mata kuliah walaupun prodi atau fakultas kami itu prodi kami itu teologi dan PAK, kami tetap memberikan juga nilai-nilai perdamaian yang di dalamnya juga mengajarkan tentang aliran-aliran yang berbeda dari kita untuk menyadarkan mahasiswa bahwa kita hidup di Indonesia yang sangat beragam. Kalau di gereja sendiri, contoh konkret yang kami lakukan di masa-masa pandemi ini, ada satu kegiatan atau pelayanan yang kami lakukan di hari Rabu itu untuk mengganti PA yang sering kami lakukan offline sebelum pandemi karena online, kami buat namanya Renungan Tengah Minggu. Temanya itu bukan hanya sekedar tentang bahas tentang iman, tapi kemudian jika itu bertepatan dengan Hari Pancasila, maka kami akan mengundang pembicara dari luar. Dan kami melihat betul karena itu live streaming, jemaat boleh untuk berkomentar di live chat. Ada juga jemaat yang kemudian ngapain harus berbicara, harus mengundang orang yang bukan Kristen, ini sesat dan sebagainya, itu masih kami temukan. Dan masih menjadi PR kami bahwa ternyata di jemaat kami yang terlihat soft,
di dalamnya ternyata mereka masih belum menerima akan keperbedaan itu. Jadi setidaknya kami sudah menyadari dan itu akan menjadi PR evaluasi untuk bagaimana kita terus mengembangkan dan menyuarakan tentang perdamaian di lingkup gereja yang terlihat tidak ada masalah, tapi sebenarnya jemaat masih ragu, boleh nggak ya, boleh nggak ya. Kemudian untuk rencana ke depannya, baik di kampus maupun di gereja, yang menjadi harapan dan rencana nantinya adalah sebagai mahasiswa teologi, harapannya mereka bukan hanya belajar tentang ajaran-ajaran kekristenan, tapi mereka perlu untuk juga menyadari dan memahami betul ajaran dari agama lain, sehingga ketika mereka masuk ke jemaat nantinya, cara pendekatan yang dilakukan oleh setiap para pelayan itu bukan lagi kemudian memegang teguh iman kita, tapi ketika kita bertemu dengan mereka yang berbeda, mari kita menggunakan kacamata mereka. Beberapa hal yang sudah kami lakukan di sini ketika berdiskusi dengan teman-teman dari Gus Durian, kita menggunakan hal-hal kecil saja, kita menggunakan istilah-istilah yang ada di teman-teman kita yang Muslim, mereka sangat merasa dihargai. Maka itu yang menjadi semangat kami di kampus, memperkenalkan tentang ajaran Hindu, Buddha, sampai pada penghayat, karena di Jogja sini juga sudah lumayan banyak ajaran aliran penghayat itu, dengan mengenal istilah-istilah. Setelah dari istilah-istilah, kemudian ajaran mereka, dan kemudian yang lainnya. Supaya ketika kita ada dalam satu forum perjumpaan itu, kita nggak hanya sekedar menggunakan kacamata kita sendiri. Itu yang menjadi rencana kami untuk ke depan. Walaupun dia mahasiswa teologi atau PAK, setidaknya dia mengenal dan cukup terbuka dengan ajaran agama lain. Mungkin itu saja dari saya mewakili Tak Marturia Yogyakarta. Terima kasih, salam sehat semuanya. Terima kasih Kak Mike Makahenggang dari Stak Marturia Yogyakarta. Tadi saya baca Pak Hengki mau bicara, mau menambahkan sesuatu. Silakan Pak Hengki dari Ambon. Ya, baik Ibu Iren dan teman-teman semua yang ada di kelompok 4 ini, terima kasih untuk waktunya. Saya minta sedikit waktu, jangan sampai waktu kita habis. Ya, saya tidak menjelaskan hal-hal praktis lagi yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Patinama ya tentang keadaan kami di Ambon, khususnya Fakultas Teologi UKIM. Saya kira beliau sudah memberi pemikiran terkait dengan realitas kami di Ambon, Maluku, dan khususnya Fakultas Teologi UKIM. Saya hanya mau kasih beberapa pikiran terkait dengan studi institut ini. Saya kira maksud studi institut ini supaya kita, baik gereja-gereja maupun sekolah-sekolah teologi, ya, bisa keluar dari pemikiran dan jebakan radikalisme, ya kan, khususnya di kalangan perempuan dan anak, dan bagaimana membangun pemikiran dan kehadiran gereja dan fakultas dan sekolah-sekolah teologi di Indonesia yang lebih berwajah humanis. Karena itu memang, kalian bisa dengar saya? Bisa Pak, bisa. Lanjut, jelas. Oh ya, saya kira jaringannya terganggu, tidak ya? Ya, karena itu saya kira kita punya kesadaran itu, bagaimana studi institut ini bisa memberikan sebuah cara pandang dan teologi yang lebih humanis, ya, daripada tawaran-tawaran atau fakta radikalisme yang ada di Indonesia sekarang ini. Tentu kita tidak bisa menutup diri terhadap adanya persoalan-persoalan lokal, ya, baik di Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara, khususnya di Papua yang tadi disampaikan oleh Ibu Since tadi ya. Tapi secara prinsip kita maukan studi institut ini bisa membuat kita sadar untuk keluar dari jebakan radikalisme, khususnya di kalangan perempuan dan anak. Nah, karena itu memang persoalan yang kemudian harus kita kerjakan, termasuk dalam RTL setelah ini. Kemarin kan saya sempat bertanya kepada Ibu Pelu ya dari MPH PGI,
ada amatan dan kajian dari PGI mengenai persoalan radikalisme. Ya memang faktanya kan memang ini belum ada, ya kan? Baik pada tataran PGI maupun pada tataran sekolah-sekolah teologi maupun pada gereja-gereja lokal. Nah, beberapa usul tadi saya kira sejalan dengan itu, mari kita lakukan riset, ya penelitian lewat Persetia, program Persetia. Coba kita lakukan dulu kajian-kajian, apakah ada bibit-bibit radikalisme, ya, paham-paham fanatis, kelompok-kelompok eksklusif di kalangan orang Kristen di Indonesia. Ya, jangan kita bilang oh tidak, lalu kita bilang radikalisme itu cuma ada di kalangan teman-teman Islam, lalu Kristen bebas. Tidak bisa. Mari kita lakukan kajian supaya kita menemukan fakta. Sebab begini, saya berasumsi pandangan-pandangan keagamaan itu bukan cuma didapat oleh anggota jemaat dari gereja ataupun dari fakultas atau sekolah teologi. Pandangan keagamaan sekarang orang bisa dapat dari internet gampang kan? Gabung dengan satu kelompok WA, lalu pandangan dari satu pemikiran teolog ataupun pendeta ataupun rohaniawan, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri, cepat sekali di-sharing dan bisa dibaca. Saya kira pengaruh internet ini juga bisa menentukan cara pandang orang Kristen di Indonesia, apakah dia akan lebih menjadi orang Kristen Indonesia atau orang Kristen Israel misalnya. Ya. Karena itu kajian penelitian itu penting dan ini saya sarankan bisa menjadi satu agenda Persetia. Sekolah-sekolah teologi lakukan kajian terhadap fenomena ataupun anggapan radikalisme di kalangan orang Kristen. Kemudian dicari apa faktor penyebabnya. Jangan-jangan juga ada sumbangsi isu-isu teologi. Ya, jangan sampai ada sumbangsi isu-isu teologi yang karena itu harus ada, katakanlah mungkin semacam kantor teologi ya terhadap isu-isu teologi yang bisa berujung pada radikalisme itu. Kita belajar ya teman-teman Islam kemarin. Ada kelompok-kelompok radikalisme di kalangan teman-teman Islam, tapi syukur bahwa teman-teman Islam, misalnya Ibu Ruby dan teman-teman kemarin, mau melakukan kantor teologi itu. Supaya kita hidup bersama sebagai orang Kristen dan orang Islam Indonesia. Gitu ya. Nah, yang berikut terakhir, kita sekarang kan masuk pada kebijakan pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pendidikan, dengan adanya Kampus Merdeka. Kampus Merdeka ini kemudian mengharuskan seluruh sekolah-sekolah teologi itu lebih terbuka untuk dekat dengan stakeholdernya. Dalam hal ini gereja dan masyarakat. Nah, teologi kita tidak bisa teologi yang hanya terkurung di kampus, tapi juga teologi yang harus relevan dengan situasi-situasi bermasyarakat. Karena itu mungkin di dalam kurikulum kita, khususnya sekolah-sekolah teologi, pemikiran pemerintah tentang kampus merdeka harus kita tindak lanjuti di dalam kurikulum-kurikulum kita, termasuk mata-mata kuliah yang berpotensi untuk adanya dialog, ya. Misalnya teologi agama-agama, agama Islam, ya, teologi kontekstual. Itu mata-mata kuliah yang mestinya tidak cukup hanya di ruang kelas, tapi mesti ada proses menjadikan mata-mata kuliah itu terjun ke lapangan, praktek di lapangan, untuk juga memberi sumbangsi bagi upaya untuk membangun paham-paham humanisme, ya, sebagai kontribusi teologi terkait dengan fakta radikalisme sekarang ini. Ibu Iren, saya kira itu beberapa pikiran saja yang saya sampaikan. Terima kasih untuk Ibu Iren dan untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Hengki Hetaria dari Fakultas Teologi UKIM Ambon. Bapak Ibu, rekan sekalian, apakah masih ada lagi yang mau bicara? Memang waktu kita ini tinggal 10 menit. Saya lihat ini di room chat ini sudah banyak yang mencantumkan apa yang menjadi pemikiran untuk menjawab 4 pertanyaan yang disodorkan kepada kita. Apakah masih ada yang
belum bicara dari kampus yang ada bersama dengan kita di sini? Ibu boleh saya, Kak? Boleh Ibu Lindra. Iya. Yolanda, silakan Ibu. Iya. Kebetulan saya dari STTG Papua Fakfak. Saya tidak mengulang yang sudah disampaikan oleh Ibu Lince dari STT GKI di Papua. Tetapi ada beberapa hal yang sudah saya sampaikan one chat. Bahwa pertama, isu radikalisme perempuan Kristen itu memang kami belum ada tinjauan khusus atau penelitian khusus dalam kaitan dengan itu. Tetapi hal itu tidak terlalu mencolok ya dalam lingkup bergereja kami, tapi juga dalam dunia perjumpaan dengan masyarakat di sini. Tetapi ada satu hal menarik dari masyarakat lokal yang masyarakat di Papua Barat, khususnya di Fakfak, ada satu budaya, jadi kalau isu radikalisme beragama itu diperuncing khususnya untuk perempuan di sini. Yang saya mau tunjukkan di sini bahwa kalau dalam lingkup bermasyarakat di Fakfak, di mana STT kami berada, ada satu moto untuk menjunjung tinggi toleransi beragama, itu dia sangat kental dan lahir dari budaya lokal masyarakat ya. Dia dikenal dengan istilah satu tungku tiga batu. Jadi dalam ruang-ruang perjumpaan, dalam bergereja, dalam bermasyarakat, bersama dengan pemerintah, dalam pertemuan-pertemuan, isu toleransi beragama yang dia muncul dari nilai budaya ini kemudian itu yang diperkuat. Jadi bukan isu radikalisme beragama, tetapi isu toleransi beragama itu yang diperkuat dalam konsep budaya satu tungku tiga batu. Jadi masyarakat berpendapat dalam lingkup masyarakat ada agama-agama yang berbeda, tetapi itu adalah sebuah ikatan kekeluargaan yang tidak bisa dilepas pisahkan, dan itu yang dipertajam. Dan oleh karena itu misalnya dalam ruang-ruang publik, di dalam ruang-ruang publik berinteraksi dengan masyarakat, ada bagian-bagian. Jadi agama Islam, Muslim, agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan akan dilibatkan secara bersama di dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Itu pertama. Jadi radikalisme beragama itu tidak diperuncing, tetapi toleransi beragama itu yang diperuncing, yang diperkuat dari budaya lokal masyarakat. Yang kedua, berkaitan dengan pertanyaan upaya yang dilakukan terkait dengan isu toleransi yang berakar dari budaya lokal masyarakat, itulah dia menjadi ruang-ruang yang kemudian dikembangkan di dalam kegiatan-kegiatan ya, baik dalam yang sifatnya kajian-kajian biblika. Kebetulan Pak Ronald Helbelderi ada di sini yang studi-studinya berkaitan dengan aspek budaya lokal terhadap hal itu sangat kental. Itu yang digarap ya, menjadi konsep untuk membangun hidup bersama dalam konsep masyarakat, tetapi juga dalam dinamika lingkup akademik ya. Lalu di ruang kurikulum kami berkaitan dengan isu perempuan, radikalisme dan perdamaian ini, di kurikulum kami itu kami sudah mencoba mengintegrasikan dia, ada mata kuliah secara khusus feminis dan gender, tafsir feminis dan gender itu mata kuliahnya digarap, tetapi isu-isu lokal mengenai isu-isu sosial masyarakat itu juga kita akomodir dia masuk dalam mata kuliah kontekstualisasi, kemudian ada mata kuliah teologi sosial ya. Tetapi juga ada isu-isu yang bukan hanya soal perempuan
perempuan, tetapi isu alam misalnya. Kami juga mengakomodir itu dalam mata kuliah ekologi ya. Jadi kami mencoba untuk secara konteks memahami situasi konteks yang berada di Papua dalam lingkup pelayanan bergereja, lalu disinkronkan dengan muatan kurikulum. Jadi ada mata-mata kuliah yang secara spesifik memang mengarah dan dia mempertajam situasi konteks itu dalam muatan kurikulum. Lalu kemudian yang keempat, ini berkaitan dengan tindak lanjut. Ada beberapa hal yang kami lakukan, yang paten ini, selain tadi ada mata kuliah yang dilakukan, yang terintegrasi dengan isu-isu kontekstual, termasuk perempuan, radikalisme, dan perdamaian. Tetapi juga kita dalam kaitan dengan memperkuat perempuan itu kita punya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi dalam kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat ada kegiatan-kegiatan yang kita melatih guru-guru perempuan, mulai dari PAUD, guru-guru PAUD yang ada di kampung-kampung untuk memperkuat kapasitas mereka dalam bidang pendidikan, tetapi juga kami melatih guru-guru sekolah minggu yang melayani di kampung-kampung, ya. Dan itu dia terbuka tidak hanya untuk notabene dalam kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat kami, itu dia tidak hanya berkaitan dengan yang notabene orang Kristen, tetapi juga perempuan-perempuan Muslim dalam komunitas-komunitas Muslim di mana kami berkegiatan dalam kegiatan-kegiatan akademik itu dia masuk di sana. Atau dia juga terlibat secara aktif di situ. Itu upaya-upaya yang kami lakukan. Selain yang lain adalah kami membangun kerjasama dengan pemerintah dalam kaitan dengan penguatan-penguatan masyarakat itu sendiri ya. Sehingga semuanya menjadi kerja kami sebagai lembaga pendidikan itu tidak berjalan sendiri tetapi berjejaring ya, baik dengan pemerintah daerah dalam pengabdian masyarakat tetapi juga dengan dinas pemberdayaan perempuan dalam kaitan dengan pendampingan perempuan dan anak ya, dalam kaitan dengan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat. Pada sisi yang lain, penelitian-penelitian juga kami lakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang dengan memperhatikan isu-isu lokal ya, termasuk isu-isu perempuan, diskriminasi perempuan, dan lain sebagainya. Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih, waktu saya kembalikan. Terima kasih Ibu Lindra. Baik, Ibu Bapak sekalian, waktu kita tinggal 1 menit. Minta maaf, rupanya dari teman-teman STT Nazarene belum bicara ya. Kalau ada usul konkret mungkin bisa disampaikan, kita manfaatkan waktu yang ada ini. Ibu Warnika mau menyampaikan sesuatu? Oke, baik. Salam semua. Apakah saya bisa didengar Ibu Iren? Bisa Ibu. Silakan Ibu. Bisa Ibu. Oke, ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Di Jogja sendiri sedikit ketegangan sih, mungkin belum masuk ke radikal gitu ya. Di kampus sendiri tadi, maksudnya begini, ada peristiwa-peristiwa yang cukup membuat beberapa waktu lalu salah satu kampus Kristen gitu ya, tentang penerimaan mahasiswa baru yang memakai foto mahasiswi yang berhijab begitu, kemudian di demo seperti itu. Dan untuk di lingkungan pendidikan dan
dasar misalnya SD, SMP, SMA gitu, saya tidak suka dengan itu terasa sekali gitu, terutama Muslim gitu tidak suka dengan gitu beberapa apa ya, kenyataan real itu yang bisa dirasakan antara saling tawuran begitu itu terjadi gitu. Nah, kedep adakan kegiatan Saya saja yang sama putus suaranya Ibu Warni. Kampus di Jogja. Oh ya, Ibu Warni, ya. ketik di ruang chat kah? Kita tidak bisa dengar Bu Warni. Ibu Warni, bolehkah Ibu mengetik di Bu? Karena suara Ibu gitu, aduh. Ya. Iya. Oh. Kayaknya signal Ibu Warni ini bermasalah. Oke. Oh ya, oke, Bu. Mungkin suara putus-putus, Bu. Ya. Halo. Ya, Oke, saya ketik saja kalau begitu ya, Bu. Baik Ibu Warni, Ibu tolong ketik ya. Mungkin ada usul saran atau mata kuliah yang sudah di. Ya. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Kita belum disuruh pergi dari ruang ini. Saya memang melihat ada teman-teman sama-sama dari dari Stak Lentera. Dari mana lagi ini? Apakah ada yang mau menyampaikan atau sudah ada di room chat? Sudah menyampaikannya di room chat? Mungkin dari saya bisa, Bu. Iya. Boleh. Silakan, Pak Ronald. Iya. Yang pertama tadi catatan dari Ibu Stince benar dari STTGKI. Tapi jaringan. Saya dari satu pandangan bahwa kemajuan Islam perkembangan Islam Bung suara putus. Di chat saja. Bung Ronald tolong ketik secaka. Saya bisa didengar. Tidak bisa. Tidak bisa, Pak Ronald. Setengah satu. Putus suaranya, Pak. Aduh, kasihan betul ini. Para kita ingin dengar sebenarnya. Kita belum disuruh pindah ini. Silakan teman-teman. Apakah ada yang masih mau bicara yang sinyalnya bagus? Dari STT terpadu. Dari mana lagi ini yang tadi saya sebut? Mungkin ada yang mau menyampaikan. Waktu ini masih bisa. Kembali ke main room. sudah di ruang chat semua. Iya, baik Ibu Bapak, rekan sekalian, sekali lagi terima kasih banyak. Kalau belum, terima kasih diskusinya. Luar biasa ya, sebenarnya ingin sekali waktu ini diperpanjang. Saya sudah waktu pendek. Tapi waktunya singkat. Ibu nanti semua mendapat kesempatan untuk bicara, bahkan dikejar-kejar kalau lagi bicara seperti begitu. Terima kasih banyak.